Di jantung benua Eropa, terdapat sebuah negara yang memancarkan pesona abad pertengahan yang autentik. Terjaga dengan cara yang sulit ditandingi oleh tempat lain manapun. Inilah Republik Ceko, yang juga dikenal sebagai Czekia, rumah bagi hampir 11 juta penduduk. Meskipun tidak memiliki akses langsung ke laut, negara ini berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Mencakup wilayah seluas kurang lebih 78.000 km persegi, Czekia, khususnya ibu kotanya yang menawarkan pengalaman eksplorasi yang mudah bagi para pelancong. Hari ini, kita mengungkap esensi sejati dari negeri yang begitu memikat ini. Meskipun berada di pusat Eropa tanpa akses ke laut, Republik Ceko mengejutkan banyak orang dengan apa yang disebut sebagai pantai bebas jiwa. Di sepanjang sungai dan danau di seluruh Czekia, Anda akan menemukan banyak tempat di mana penduduk lokal berenang, berjemur, dan menikmati alam dalam bentuknya yang paling murni. Di Praha, Krzyżowa Laźnie menjadi salah satu lokasi paling terkenal bagi mereka yang menghargai kebebasan dari aturan sosial. Pantai-pantai ini mengundang pengunjung untuk bersantai tanpa peduli aturan berpakaian ataupun ekspektasi tertentu. Tidak seperti pantai naturis di Yunani atau Spanyol yang sering penuh sesak, versi Ceko tetap tenang, menawarkan pelarian hening jauh dari keramaian wisatawan. Dengan populasi sedikit di atas 10,8 juta, kurang dari 1% populasi dunia, Republik Ceko menyumbang sekitar 13% dari industri film dewasa global. Hal ini menempatkan Czekia bersama Hongaria sebagai salah satu produsen terkemuka di Eropa. Di jalanan bersejarah Praha, Anda bahkan mungkin tanpa sadar berpapasan dengan seseorang yang telah meraih ketenaran internasional di bidang ini. Banyak perempuan Ceko memilih profesi tersebut atas keputusan pribadi, tertarik oleh prospek penghasilan, sekaligus tetap mampu menjalani hidup dengan standar yang nyaman. Setiap tanggal 30 April, malam para penyihir mengubah Republik Ceko menjadi lanskap penuh api unggun dan tradisi kuno. Dalam festival pembakaran penyihir, masyarakat membuat boneka jerami berbentuk penyihir dan membakarnya dalam kobaran api besar. Orang-orang mengenakan kostum, menari, dan bernyanyi mengelilingi api, menciptakan perayaan yang menghubungkan warga Ceko modern dengan warisan leluhur mereka. Paskah juga membawa tradisi khas lain yang memperlihatkan hubungan unik antara pria dan wanita dalam budaya Ceko. Berbeda dengan banyak negara, para perempuan Ceko sendirilah yang meminta para pria untuk menepuk mereka dengan lembut menggunakan ranting willow sambil menyanyikan lagu-lagu perayaan. Lalu pada tanggal 1 Mei, suasana romantis mekar di bawah pohon ceri, sebelum para pasangan menuju ke pub lokal, di mana saling menatap mata saat bersulang dianggap sebagai hal yang sangat penting. Dan sebelum kita melanjutkan lebih jauh, pastikan untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan menyalakan lonceng notifikasi di bawah ini. Dukungan Anda sangat membantu jangkauan video ini. Terima kasih para pengikut terbaik kami. Republik Ceko memiliki museum toilet yang benar-benar unik dengan sekitar 1.800 artefak yang mencakup berabad-abad sejarah kebersihan. Museum langka ini menempatkan sejajar dengan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Dipamerkan di dalamnya mangkuk porselen sederhana, pispot berlapis emas yang mewah, hingga wadah tanah liat dari abad ke-20, mewakili toilet dari berbagai ukuran, gaya, dan era. Yang membuat koleksi ini luar biasa adalah para pemiliknya. Di sini, Anda dapat melihat pispot yang pernah digunakan Napoleon Bonaparte, Abraham Lincoln, Kai Sean-long dari Tiongkok, bahkan perlengkapan yang diselamatkan dari kapal Titanic. Benda-benda ini menyimpan bobot sejarah dan menciptakan hubungan unik dengan beberapa tokoh paling berpengaruh di dunia. Tinggalkan komentar bernomor 4 di bawah ini jika Anda ingin mengunjungi museum bersejarah ini setidaknya 1 kali. Dan berbicara soal merayakan hubungan, Republik Ceko bahkan mendedikasikan 1 minggu penuh untuk cinta dan pernikahan. Meskipun alasannya mungkin akan mengejutkan Anda. Setiap bulan Februari, Republik Ceko merayakan Pekan Pernikahan Nasional. Sebuah tradisi unik tentang cinta dan komitmen yang menyatukan pasangan dari berbagai usia. Mulai dari pasangan muda yang baru menikah, hingga mereka yang berusia 80 tahun, semua turut serta dalam pernikahan simbolis atau upacara kedua. Memberikan kesempatan untuk kembali berjalan di pelaminan dan memperbarui janji dengan semangat baru. Republik Ceko menjadi negara kedua setelah Britania Raya yang mengadopsi tradisi ini, menghadirkannya dengan sentuhan khas melalui hampir 100 kegiatan sepanjang tahun. Sorotan utama yang selalu dinanti adalah Jembatan Cinta di Sokolov, tempat pasangan memasang gembok cinta, menguncikannya pada pagar jembatan,
lalu membuang kuncinya ke sungai. Tetapi mengapa Czekia membutuhkan perayaan pernikahan yang begitu besar? Jawabannya mengungkap realitas yang cukup serius tentang hubungan modern di negara tersebut. Republik Ceko memiliki salah satu tingkat perceraian tertinggi di Eropa. Sekitar 40% pernikahan di Republik Ceko berakhir dengan perceraian, dan rata-rata pernikahan bertahan hanya sekitar 13 tahun sebelum sampai di meja pengadilan. Melalui acara seperti Pekan Pernikahan Nasional, negara ini berharap dapat mendorong hubungan yang lebih kuat antara pasangan dan mengingatkan mereka pada alasan awal mereka jatuh cinta. Tujuannya adalah menyalakan kembali percikan romantis di era ketika menjaga komitmen jangka panjang terasa semakin sulit. Namun meskipun ada berbagai upaya untuk memperkuat hubungan pernikahan, masyarakat Ceko juga memiliki satu kegemaran lain yang mampu menyatukan hampir semua orang, tanpa memandang usia ataupun latar belakang. Bir di Republik Ceko bukan sekadar minuman, ini adalah bagian penting dari budaya, kehidupan sosial, dan rutinitas sehari-hari. Negara ini secara konsisten menempati peringkat teratas sebagai konsumen bir per kapita terbesar di dunia. Rata-rata, masyarakat Ceko meminum sekitar 128 liter per orang setiap tahun, hampir 1 pint setiap hari untuk setiap pria, wanita, dan anak. Tidak ada negara lain yang mendekati angka tersebut. Ceko juga memproduksi beberapa merek paling terkenal di dunia, termasuk Budweiser dan Pilsner, nama-nama yang kini identik dengan keunggulan dalam pembuatan bir. Berabad-abad tradisi telah membangun warisan keterampilan, kebersamaan, dan perayaan. Republik Ceko adalah negara pertama yang membuat museum bir khusus, dan hingga kini masih menyelenggarakan banyak festival untuk menghormati budaya ini, terutama Festival Pilsner. Bir hadir di hampir setiap acara sosial, acara keluarga, festival, pertemuan bisnis, bahkan kencan romantis. Pak berfungsi sebagai pusat komunitas tempat orang membahas politik, bertukar cerita, membangun persahabatan, dan menjaga hubungan sosial tetap hidup. Namun di balik budaya bir yang ceria ini, landmark paling ikonik di Praha menyembunyikan legenda kelam yang telah memikat imajinasi selama lebih dari 6 abad. Menjulang megah di alun-alun kota tua Praha berdiri salah satu penunjuk waktu paling terkenal dan misterius di dunia, jam astronomi. Keajaiban berusia 6 abad ini bukan hanya alat penunjuk waktu. Ia mewujudkan sejarah mendalam Praha dan kecanggihan rekayasa abad pertengahan. Mekanisme rumitnya melacak pergerakan matahari, bulan, dan tanda zodiak menjadikannya salah satu jam astronomi tertua yang masih berfungsi di bumi. Legenda memperingatkan bahwa jika jam ini berhenti, bencana akan menimpa Praha, sebuah kisah yang memperkuat aura mistisnya dan menarik jutaan wisatawan ke alun-alun kota tua setiap tahun. Setiap jam, para pengunjung berkumpul untuk menyaksikan Walk of the Apostles saat 12 rasul berparade melalui jendela-jendela kecil. Pertunjukan berusia berabad-abad ini terus memikat penonton, menghubungkan para pengunjung modern dengan tradisi abad pertengahan yang masih hidup di Praha hingga hari ini. Meski kuno dan penuh teka-teki, jam ini berdiri di sebuah kota tempat kehidupan masyarakat Ceko tetap modern, bebas, dan dipenuhi keunikan. Masyarakat Ceko menunjukkan kontras antara tampilan luar dan realitas yang tersembunyi. Meski orang-orang sering tampak positif dan ceria dalam ekspresi serta sikap mereka, banyak yang diam-diam bergumul dengan kekhawatiran ekonomi dan tekanan sosial yang memengaruhi kehidupan sehari-hari di seluruh negara. Namun, terlepas dari tantangan ini, masyarakat Ceko tetap sangat ramah terhadap orang asing. Hanya dengan melakukan kontak mata, bahkan dengan seseorang yang belum pernah Anda temui, seringkali Anda akan mendapat sapaan hangat, senyuman tulus, atau kesediaan untuk berpos dalam foto. Keterbukaan ini menciptakan suasana yang menyambut bagi para pengunjung dan memperkuat reputasi kuat negara tersebut dalam hal keramahan. Ciri khas lain dari masyarakat Ceko modern adalah populernya tato, terutama di kalangan orang berusia di bawah 25 tahun. Saat berjalan di kota-kota Ceko, para pengunjung akan melihat tato pada kira-kira 1 dari setiap 3 orang yang mereka temui. Tren ini mencerminkan penerimaan luas terhadap kebebasan pribadi dan ekspresi diri yang menjadi ciri budaya Ceko kontemporer. Republik Ceko juga berada di antara negara paling sekuler di Eropa dan dunia. Sekitar 91% anak muda berusia 16 hingga 29 tahun mengidentifikasi diri sebagai ateis, melampaui tingkat di Estonia dan Swedia yang sangat sekuler.
Sekitar 40% dari populasi secara keseluruhan menyatakan tidak percaya pada dewa manapun, sementara banyak lainnya memilih untuk tidak membicarakan keyakinan atau menyimpannya sebagai hal pribadi. Mereka yang mengidentifikasi diri sebagai penganut agama sebagian besar adalah Kristen atau Katolik, tetapi mereka hanya merupakan minoritas kecil. Ateisme yang meluas ini berakar pada era komunis setelah pendudukan Soviet atas Cekoslowakia, ketika para pemimpin, mirip seperti di Albania, menerapkan larangan ketat terhadap kepercayaan dan praktik keagamaan. Seiring waktu, masyarakat secara bertahap mengambil jarak dari agama terorganisasi, dan pemisahan ini tertanam kuat lintas generasi. Warisan komunis meninggalkan masyarakat di mana agama memiliki peran kecil dalam rutinitas harian, politik, atau keputusan sosial. Sebagai gantinya, pola pikir rasional dan pilihan individu lebih dominan, mengungguli panduan tradisional keagamaan. Namun, kebebasan dari pengaruh agama ini tetap berpotongan dengan realitas ekonomi yang membentuk bagaimana orang Ceko menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Pendapatan minimum per bulan untuk jam kerja penuh selama 40 jam per minggu di Republik Ceko berada di kisaran 19.000 koruna Ceko, setara dengan kira-kira 750 euro. Riset lokal juga menunjukkan bahwa rata-rata gaji kotor bulanan dapat mencapai 40.000 koruna Ceko, atau sekitar 1.600 euro, tergantung industrinya. Dengan pajak penghasilan antara 15 hingga 23%, jumlah yang benar-benar dibawa pulang berkurang secara signifikan. Bahkan, para profesional berkeahlian tinggi dengan pendidikan lanjutan umumnya hanya memperoleh antara 2.000 hingga 3.000 euro per bulan setelah pajak. Meski angka-angka ini terlihat menarik bila dikonversi ke mata uang asing, kenyataannya tidak sesederhana itu. Di Praha dan kota besar lainnya, biaya hidup membuat penghasilan tersebut jarang cukup untuk hidup mewah. Kondisi pasar sewa menunjukkan tantangan ini dengan sangat jelas. Berbagi apartemen dengan beberapa teman sekamar seringkali menelan biaya sekitar 8.000 koruna Ceko per bulan, sehingga masih terjangkau bagi anak muda dan mahasiswa. Namun, menyewa apartemen pribadi dengan 1 atau 2 kamar tidur berukuran minimal 40 meter persegi rata-rata mencapai 25.000 koruna Ceko, hampir setara 1.000 euro. Hanya biaya tempat tinggal saja bisa menghabiskan hampir 2/3 dari gaji rata-rata, memberikan tekanan besar bagi individu maupun keluarga yang ingin hidup mandiri. Walaupun Praha masih lebih terjangkau dibanding London, Paris, atau Munich, ketidakseimbangan antara gaji dan biaya hidup tetap menciptakan kesulitan bagi banyak orang. Para profesional muda sering berbagi apartemen hingga usia 30-an, sementara keluarga berjuang untuk mampu menyewa apartemen atau rumah yang lebih besar di lingkungan yang diinginkan. Selain biaya sewa, makanan, transportasi, dan utilitas semakin menambah tekanan pada anggaran rumah tangga yang sudah ketat. Namun, di tengah tekanan ekonomi ini, masyarakat Ceko tetap menjaga kehidupan sosial yang hidup dan penuh kesenangan sederhana. Banyak yang menghabiskan waktu di pub lokal, menghadiri acara budaya gratis, atau menikmati keindahan alam yang melimpah di seluruh negeri. Realitas sehari-hari ini juga menjelaskan mengapa Republik Ceko terus menarik penduduk internasional yang mencari peluang lebih baik dan gaya hidup alternatif. Republik Ceko menjadi rumah bagi sekitar 1 juta penduduk asing, membentuk masyarakat multikultural yang menambah warna baru pada lanskap budaya yang sudah beragam. Komunitas internasional yang besar ini setara dengan hampir 10% dari total populasi, menjadikan Ceko sebagai salah satu negara paling beragam di Eropa. Banyak ekspatriat datang karena gaya hidup yang santai, warisan sejarah yang kuat, dan rasa kebersamaan yang begitu kental dalam masyarakat Ceko. Biaya hidup yang masih terjangkau, layanan kesehatan yang andal, transportasi umum yang sangat baik, serta pasar kerja yang terus berkembang menarik profesional, mahasiswa, hingga para pensiunan. Keramahan dan keterbukaan menjadi ciri utama cara masyarakat lokal menyambut pendatang. Warga setempat termasuk para perempuan Ceko yang dikenal ramah dan penuh pesona, sering berbagi cerita tentang kuliner, tradisi budaya, hingga tempat-tempat tersembunyi yang jarang diketahui turis. Gestur kecil ini membantu para ekspatriat perlahan berhenti menjadi orang luar dan mulai merasa seperti bagian dari keluarga internasional yang besar. Kota seperti Praha dan Brno memiliki komunitas ekspatriat yang berkembang pesat. Mereka merayakan keberagaman sambil tetap menghargai gaya hidup khas Ceko. Berbagai acara digelar, dari festival kuliner internasional, program pertukaran bahasa, hingga kegiatan jejaring profesional,
serta komunitas pencinta alam yang menjelajahi keindahan negeri ini. Tradisi musiman mempererat hubungan antara penduduk internasional dan budaya Ceko. Para pendatang ikut kegiatan berburu jamur saat musim gugur, menghadiri festival musik tradisional di Praha, serta merayakan berbagai momen budaya sepanjang tahun. Rekreasi menjadi daya tarik lain. Penduduk internasional mendayung kayak di Sungai Vltava yang memesona, mendaki hutan-hutan hijau, menjelajahi kastel abad pertengahan, hingga menikmati konser dan pertunjukan teater kelas dunia di gedung-gedung bersejarah. Komunitas internasional ini bukan sekadar kelompok orang asing yang tinggal sementara di Republik Ceko. Mereka adalah jaringan yang berkembang dan menemukan rumah baru di sini. Banyak yang menetap permanen, membangun keluarga dan berkontribusi pada masyarakat Ceko sambil tetap menjaga hubungan dengan negara asal. Ini dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan unik yang mencerminkan hubungan mendalam bangsa ini dengan alam. Salah satu aspek paling khas dari budaya Ceko adalah antusiasme nasional terhadap kegiatan berburu jamur. Keluarga-keluarga di Ceko secara kolektif mengumpulkan sekitar 8 kg jamur setiap tahun dari alam bebas, menjadikannya bagian penting dari budaya makanan dan tradisi keluarga. Dalam budaya Ceko, jamur disebut daging orang miskin, karena memberikan nutrisi dan protein bagi keluarga yang tidak selalu mampu membeli produk daging yang mahal. Keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi sering pergi ke pegunungan dan hutan untuk mengumpulkan jamur yang kemudian menjadi bahan utama sup, semur, dan hidangan rumahan lainnya. Kegiatan ini juga menjadi rekreasi favorit yang menyatukan keluarga di luar ruangan. Para orang tua mengajarkan anak-anak cara mengenali jamur yang dapat dimakan, lokasi terbaik untuk menemukannya, serta cara memasak hidangan tradisional yang telah diwariskan turun-temurun. Republik Ceko juga termasuk salah satu negara paling aman di Eropa. Berbagai sumber internasional secara konsisten menempatkannya dalam 10 besar destinasi teraman di benua ini. Di Praha, kehadiran polisi sangat minim karena tingkat kejahatan sangat rendah. Petugas jarang perlu turun tangan, kecuali dalam situasi yang melibatkan orang mabuk atau perselisihan kecil. Beberapa mobil patroli bahkan beroperasi tanpa petugas, berfungsi hanya sebagai pencegah visual, bukan untuk penegakan hukum aktif. Lingkungan dengan tingkat kejahatan rendah ini menciptakan rasa aman bagi penduduk maupun wisatawan untuk menjelajahi kota dan pedesaan tanpa kekhawatiran serius. Kota-kota di Ceko juga terkenal bersih dan terawat dengan baik. Kondisi jalan modern dan dibangun dengan standar tinggi, sementara sampah jarang terlihat baik di area perkotaan maupun pedesaan. Praha, sebagai kota wisata utama, memastikan setiap jalan, taman, dan kawasan museum dirawat dengan sangat teliti. Para petugas kebersihan mulai bekerja sejak pagi, dan para pemilik toko bangga menjaga tampilan depan toko mereka tetap bersih dan menarik. Dedikasi terhadap keamanan dan kebersihan ini menciptakan lingkungan yang semakin mempercantik arsitektur menakjubkan negara tersebut, serta meningkatkan pengalaman tinggal atau berwisata di Ceko. Namun Ceko bukan yang kaman. Negara ini juga menyimpan budaya yang tidak diikat dengan berabad. Produk kristal Bohemia dari Republik Ceko telah meraih pengakuan di seluruh dunia berkat kualitasnya yang luar biasa dan keunggulan artistiknya. Pembuatan kaca telah berkembang di wilayah Bohemia selama lebih dari 800 tahun. Para pengrajin terampil terus menghasilkan beberapa karya kristal terbaik yang dapat ditemukan dimanapun di dunia. Bagi para pelancong yang mencari souvenir unik atau dekorasi indah untuk rumah mereka, kristal Ceko menonjol karena keanggunan, keterampilan pengerjaan, dan kehalusan seni. Teknik yang digunakan untuk menciptakan mahakarya ini diwariskan dari generasi ke generasi, menjaga tradisi sekaligus merangkul inovasi modern. Bahkan di era teknologi canggih saat ini, produksi kristal Bohemia tetap mempertahankan karakter artisannya. Teknik peniupan kaca tradisional dan proses dekorasi yang teliti oleh para pengrajin ahli tetap menjadi inti yang tak tergantikan. Setiap produk mewakili berjam-jam kerja serta pengetahuan berabad-abad tentang cara mengolah kristal dan kaca. Para pengunjung yang melakukan tur ke pabrik kristal, terutama di Karlovy Vary, dapat menyaksikan secara langsung bagaimana benda-benda rumit ini dibuat. Para tamu dapat melihat para pengrajin bekerja, menyaksikan proses peniupan kaca selangkah demi selangkah, dan melihat langsung bagaimana para ahli memotong pola-pola rumit pada kristal yang sudah selesai.
Setiap karya menceritakan kisah tentang keterampilan, warisan budaya, dan keindahan artistik, menghubungkan para penikmat modern dengan tradisi berabad-abad. Lampu gantung kristal, gelas anggur, dan karya dekoratif lainnya sangat dihargai hingga tampil di istana kerajaan dan hotel-hotel mewah di seluruh dunia. Republik Ceko memperlihatkan dirinya jauh lebih kompleks dan menarik daripada yang banyak orang bayangkan. Mulai dari pantai tanpa lautan hingga konsumsi bir tertinggi di dunia, dari jam abad pertengahan dengan legenda supernatural hingga industri modern yang membuat para pengamat global terkesan, Ceko menawarkan pengalaman yang menantang asumsi dan menciptakan kenangan tak terlupakan. 12 fakta ini hanyalah permukaan dari apa yang membuat budaya Ceko begitu unik dan memikat. Yang menjadikan negara ini begitu menarik bukan hanya adat istiadatnya yang tidak biasa atau keingintahuan sejarahnya, tetapi juga cara masyarakatnya merayakan semua itu. Bagian mana dari Republik Ceko yang paling ingin Anda jelajahi terlebih dahulu? Beritahu kami di bawah ini. Kami selalu senang mendengar cerita dari Anda. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.